Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, hari Kamis 14 April 2022, kembali lagi dari atas Jemaat Bukit Sion, kita bersama-sama mengawali hari kita dengan belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-34. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, Padamu ya Tuhan, isi pagi yang indah ini, kami datang menghadap Engkau, mensyukuri segala kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan di hari ini, hari yang baru Tuhan masih berikan kepada kami semua untuk kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Mengawali berbagai aktivitas, kegiatan, tugas tanggung jawab kami di hari ini Tuhan. Kami datang menghadap Engkau dan bersama-sama kami mencari Engkau, kami akan belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini, semuanya itu betul-betul dapat kami pahami dengan baik, dan kiranya Tuhan kami dimampukan untuk memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-34, firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-34, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu pengorbanan yang meneguhkan. Pengorbanan yang meneguhkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kata pengorbanan berarti merelakan. Berkorban berarti rela.
merelakan sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada orang lain, yang tentu dengan ketulusan hati. Berkorban berarti kita rela untuk kehilangan hal berharga dalam kehidupan kita. Ada orang yang rela berkorban demi keselamatan orang yang ia kasihi. Ada orang yang rela berkorban demi untuk menghidupi orang lain dan lain sebagainya. Pengorbanan jika dilakukan tentu harus dilakukan dengan ketulusan, dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan tentunya tidak ada perjanjian di dalamnya. Hal itu juga terjadi di dalam pengorbanan Yesus. Pengorbanan yang diberikan Yesus ialah pengorbanan yang bersifat satu kali untuk selama-lamanya. Yesus mengorbankan semua hal yang berharga yang ada pada dirinya demi untuk seluruh kehidupan manusia. Dan pengorbanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ialah didasari oleh yang namanya kasih kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 34 di sini berbicara tentang sebuah pengorbanan. Dan melalui perikop ini ada beberapa pokok perenungan yang berkaitan dengan respon kita terhadap pengorbanan Yesus. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus Kristus telah rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuh dan darah Kristus disimbolkan melalui roti dan anggur yang kita terima, dan simbol roti dan anggur ini tentunya menjadi pengingat bahwa pengorbanan itu benar-benar telah Yesus lakukan di kayu salib. Tugas kita saat ini ialah bagaimana kita bisa mengundang orang-orang untuk bersama-sama menikmati setiap kasih Yesus melalui setiap pengorbanan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya. Ini memperlihatkan bahwa pengorbanan Yesus ini sungguh sempurna. Makanya kita dipanggil untuk menjadi saksi dari peristiwa pengorbanan Yesus ini. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan menyerahkan kehidupan kita untuk dipandu, untuk dibimbing ke arah, ke jalan yang Yesus kehendaki. Yang ketiga, perjamuan adalah kesempatan bagi umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesamanya. Perjamuan kudus itu bukan tempat untuk mabuk-mabukan, bukan berarti tempat untuk makan gratis, bukan untuk bermalas-malasan, melainkan perjamuan kudus ialah untuk mensyukuri pengorbanan Kristus sebagai satu persekutuan yang dikasihi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, perjamuan tentu mengajak kita untuk membangun kesatuan dengan seluruh jemaat Tuhan sebagai suatu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bahwa kehidupan bersama haruslah memuliakan Tuhan yang telah menebus kita. Sebab ialah yang memberikan kita kehidupan. Dan seharusnya kehidupan yang kita jalani ini haruslah berkenan di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan kehidupan kita.
yang benar-benar memberikan pertumbuhan iman yang betul-betul membawa kehidupan kita pada kesungguhan agar kehidupan kita ini berkenan di hadapan Allah. Mari kita mengingat pengorbanan Yesus. Untuk itu, mari kita juga mengorbankan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Yang hidup dan yang sungguh-sungguh. Jika Yesus telah berkorban untuk kita, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita berani menjadi saksi dengan cara berani berkorban untuk sebuah kebenaran seperti Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan seluruh umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami anak-anak-Mu tunduk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Mensyukuri setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan sudah memungkinkan kami untuk kami belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah kami baca bersama, firman yang telah kami pelajari bersama ini, semuanya tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah Tuhan mengambil bagian di dalam hati, mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami senantiasa dimampukan mengingat setiap kasih sayang Tuhan, pengorbanan Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang tentunya untuk menebus seluruh kehidupan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan kami semakin dimampukan untuk membawa kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah kehidupan kami ini bisa berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu biarlah Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing. Berikan kami kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami, usaha kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan tolong berkati. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam mengangkat setiap tugas tanggung jawab itu, menjalankan setiap usaha itu. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani semuanya itu. Bapa di surga, keluar masuknya kami dari rumah kami masing-masing di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap perjalanan kehidupan kami, aktivitas kami. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menaungi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami senantiasa tetap terpelihara oleh pengasihan-Mu. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk senantiasa terus menerima setiap berkat dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Ini doa kami, sambut sempurnakan doa kami, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.